Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, iman, Islam, istiqomah, dan kita ada ruh semangat kita untuk selalu mengkaji hukum-hukum Allah, mengkaji ayat-ayat Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Utamanya kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan putusan tarjih Muhammadiyah yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional Tarjih. Dalam kesempatan ini saya melanjutkan untuk materi Himpunan Putusan Tarjih pada jilid yang ketiga, merupakan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-26 yang dilaksanakan di Padang, Sumatera Barat pada tahun 2003, yakni tentang bagian yang kedua terkait dengan pengobatan alternatif dalam perspektif Islam. Jadi kita akan mengkaji terkait dengan kesehatan, terkait dengan pengobatan dalam perspektif Islam. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian pengobatan alternatif ini adalah suatu tindakan pengobatan yang dilakukan bukan melalui tindakan medis, jadi bersifat tradisional dan atau doa. Medis dalam hal ini adalah kegiatan yang dilandaskan pada ilmu kedokteran. Jadi kita akan membahas terkait dengan pengobatan di luar medis. Ada beberapa prinsip, ada 6 prinsip yang menjadi putusan tarjih. Yang pertama adalah memelihara kesehatan itu hukumnya wajib. Ini yang pertama, memelihara kesehatan hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, berobat dalam rangka memelihara kesehatan itu hukumnya wajib. Jadi memelihara kesehatan, menjaga kesehatan itu hukumnya wajib, berobat dalam rangka memelihara kesehatan hukumnya juga wajib. Kemudian yang ketiga, mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh adalah hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak. Otoritas mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa pengobatan harus dilakukan berdasarkan keahlian. Jadi tidak berdasarkan ilmu ngawur, tapi berdasarkan ilmu keahliannya. Kemudian yang kelima, yang sebagai prinsip umum dalam pengobatan alternatif ini adalah yang kelima, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya atau ad-dharar. Jadi pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada selain Allah. Jadi ada 6 prinsip umum yang harus dipedomani dalam hal pengobatan alternatif ini dalam pandangan Islam. Nah, mari kita jelaskan singkat terkait dengan 6 poin. Yang pertama adalah hukum memelihara kesehatan itu wajib. Mengapa? Nah, ada beberapa dasar yang dijadikan pedoman hukum terkait dengan wajibnya memelihara kesehatan ini. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman,
wala talqu bi aidikum ila tahlukah, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, mengabaikan kesehatan dengan sengaja atau juga meremehkan ya soal kesehatan ini merupakan usaha untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka tidak boleh kita mengabaikan soal kesehatan, sebab itu akan menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kemudian dasar yang kedua, surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, mempertahankan pola makan secara baik, secara seimbang dan tidak berlebih-lebihan itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan. Maka makan secara seimbang, makan secara teratur, minum secara teratur, kemudian tidak berlebih-lebihan, ini sesuatu hal yang harus, yang wajib dilakukan karena itu adalah upaya menjaga kesehatan. Kemudian dasar yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 88. Al-Maidah 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah makanan yang halal dan yang baik, thayyib. Makan yang halal dan makanan yang baik, dan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Nah, makan makanan yang halal dan thayyib, yang baik, yang sering juga diartikan thayyib itu adalah manfaat bagi tubuh atau bergizi secara ilmu pengetahuan, maka makan makanan yang halal dan yang baik itu merupakan upaya memelihara kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Maka itu harus dilakukan. Bagaimana kita bisa makan makanan yang halal dan yang thayyib. Kemudian dasar yang keempat, berdasarkan sabda Nabi dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai Abdullah, bukankah aku pernah diberitahu bahwa kamu senantiasa puasa di siang hari dan bangun beribadah di malam hari? Aku Abdullah menjawab, benar, wahai Rasulullah. Beliau berkata, jangan lakukan demikian. Puasalah dan juga berbukalah. Bangunlah beribadah di malam hari dan juga tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Matamu juga memiliki hak-hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Demikian pula istrimu juga mempunyai hak-hak terhadapmu yang harus kamu penuhi. Hadis riwayat Bukhari. Ini landasan yang kelima yang dijadikan dasar majelis tarjih memutuskan bahwa menjaga kesehatan hukumnya wajib. Masih ada satu lagi, menjadi dasarnya adalah bahwa mencegah penularan penyakit itu diperintahkan. Walaupun penularan penyakit itu adalah merupakan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi manusia disarankan untuk menghindari, menjaga diri dari ketertularan penyakit. Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, janganlah orang yang memiliki sakit itu mendatangi orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi penularan penyakit ini memang harus kita cegah. Jadi berusaha untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Maka jangan sampai kita antara orang yang sakit dengan orang yang sehat itu dicampur karena dikhawatirkan ada penularan penyakit. Inilah menjaga kesehatan hukumnya menjadi wajib.
Kemudian hukum yang kedua yang jadi keputusan majelis tarjih bahwa berobat dalam rangka memelihara kesehatan itu hukumnya adalah wajib. Ini sebagai tindak lanjut dari kewajiban kita memelihara kesehatan dan larangan kita untuk menjatuhkan ke dalam kebinasaan seperti yang ada di poin yang pertama. Ada beberapa hadis yang dijadikan dasar, paling tidak ada 2 hadis yang dijadikan dasar bahwa wajibnya berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Yang pertama dari Usamah ibnu Syarik diriwayatkan bahwa ia berkata, beberapa orang Arab pedalaman bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami berobat? Rasulullah menjawab, ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit, melainkan membuat pula penyembuh atau obatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Darda diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah yang mendasari majelis tarjih memutuskan bahwa berobat untuk memelihara kesehatan itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh hanyalah Allah. Jadi jangan sampai walaupun usaha yang kedua dan yang pertama yang kedua hukum menjaga kesehatan itu wajib, berobat wajib, namun tetap bahwa otoritas penyembuh yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh punya keyakinan bahwa sembuh itu karena kemampuan kita, keilmuan kita, obat dan sebagainya, tidak. Tapi keyakinan kita bahwa sembuh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit datangnya dari Allah, obat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tetap diperintahkan untuk berusaha, ya, tetap berusaha. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kemudian poin yang keempat adalah pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Jadi tidak boleh berdasarkan pengawuran. Ini sebagaimana surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kelima, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya. Ini ada dasar, tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh membalas kemadharatan. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian yang terakhir, pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa prinsip umum yang dijadikan majelis tarjih untuk menjadi pedoman dalam hal pengobatan alternatif. Saya rasa ini yang saya sampaikan bagian pertama terkait dengan pengobatan alternatif dalam perspektif Islam. Ada kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.